Utamakan keselamatan dan selalu berhati-hati dalam perjalanan mudik Anda. Kecelakaan tunggal terjadi di kilometer 275 Tol Pejagan Pemalang saat one way. Terlihat di kamera dashboard mobil pemudik, kondisi rekayasa lalu lintas awalnya berjalan seperti biasa dengan kecepatan sedang. Namun tiba-tiba, mobil minibus di depan segera menahan lajunya karena mobil di depannya mengalami kecelakaan tunggal. Mobil tertusuk pagar pengaman jalan hingga tembus ke belakang badan mobil. Kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun mengingatkan kita yang tengah mengemudi untuk selalu memastikan kondisi mobil aman dan pengemudi juga sehat. Tentunya tidak memaksakan mengemudi jika mengantuk. Kebakaran terjadi saat arus mudik menuju gerbang tol Cikampek Utama sedang padat. Minibus tiba-tiba mengeluarkan asap dari bagian mesin sebelum akhirnya terbakar dan melalap seluruh badan kendaraan. Seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Petugas yang tiba di lokasi segera melakukan pemadaman untuk mencegah api menjalar ke kendaraan lain. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek mengalami kemacetan parah. Antrean kendaraan dilaporkan mencapai lebih dari 20 km. Macet ya di Oh, macet banget, Pak. Macet ya? Iya. Di kilometer berapa tuh kebakaran? Di kilometer 40 ya Iya, berarti? 39. 3940 ya? Ya, Mobil apa yang kebakaran? kayaknya HIS, Pak. HIS Iya, Jadi kondisinya udah mulai padam lagi? udah mulai padam. Udah mulai padam. Polisi mengimbau pemudik untuk memastikan kondisi kendaraan sebelum perjalanan guna mencegah kejadian serupa. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ruas jalur arteri Cirebon, Jawa Barat masih dibanjiri ribuan pemudik motor. Empat orang satu keluarga pemudik asal Bekasi tewas dalam kecelakaan di ruas tol Pejagan Pemalang. Empat 400 WNI di Canberra, Australia mengikuti sholat Id di Wisma Duta KBRI. Halo pemirsa, selamat sore. Anda warga Jakarta dan para wisatawan, kegiatan Car Free Night akan diberlakukan selama 2 hari, dimulai dari nanti malam pukul 18.00 di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Pihak kepolisian akan menutup kawasan tersebut hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Arus mudik yang melalui gerbang tol Cikatama hingga siang tadi lancar, petugas sudah mulai mencabut kon pembatas jalan sistem one way. Arus kendaraan di gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat lancar pada siang tadi dan petugas jalan tol mulai mengumpulkan kembali kon pembatas jalan untuk sistem one way. Ribuan kendaraan bisa melaju normal 60 hingga 80 km per jam. Dan hingga siang tadi, one way atau sistem satu arah memang masih diberlakukan dari kilometer 70 hingga kilometer 414. Rencananya one way nasional akan selesai pada sore atau Sabtu besok seiring berakhirnya puncak arus mudik. Ya, untuk mengetahui situasi arus lalu lintas terkini di gerbang tol Cikatama, kita sudah terhubung dengan Naura Syafika. Naura, apakah GT Cikatama sudah kembali dibuka untuk 2 jalur?
Ya, selamat sore David dan pemirsa. Tidak hanya dari kontraflow saja yang sudah dihentikan di gerbang tol Cikampek Utama, tapi dari one way nasional juga tadi sekiranya pada pukul 14:26 waktu Indonesia Barat juga sudah resmi diberhentikan karena melihat untuk lalu lintas sudah kembali normal dan kendaraan bisa melaju dengan kecepatan normal. Dan kalau misalnya kita lihat untuk lalu lintas dua arah, baik dari arah Jakarta menuju ke tol Trans Jawa, lalu dari tol Trans Jawa menuju ke Jakarta juga sudah kembali normal, sudah bisa dilalui bagi para pengendara yang mau menuju ke Jakarta. Dan kalau misalnya kita lihat dari gardu tol Cikampek Utama yang kemarin di puncak arus mudik ini dibuka sebanyak 20 lebih dari gardu tol, sekarang sudah dikurangi menjadi 15 gardu tol yang beroperasi melayani para pemudik, yang memang di sore hari ini masih ada beberapa pemudik dari kendaraan pribadi dan juga bus antar kota. Kami melihat dan juga memantau tadi ada beberapa kendaraan yang membawa barang di atas kap mobilnya menuju ke tol Trans Jawa melalui Cikatama. Dan kalau misalnya dilihat dari data yang sudah diberikan dari Jasa Marga, sekiranya di hari ini tadi dari pukul 2 siang hingga di sore hari ini saya melaporkan sudah ada lebih dari 20.000 kendaraan. Namun memang masih bersifat fluktuatif untuk data tersebut. Dan kalau misalnya dari pihak Jasa Marga juga sudah memprediksi sekiranya di pukul berapa akan kembali nanti untuk volume kendaraan meningkat, entah nanti mungkin di malam hari ataupun biasanya juga banyak sekali pemudik yang suka melakukan perjalanan mudik itu selepas atau setelah sholat Idul Fitri yang biasanya ataupun jatuh di hari esok di tanggal 21 Maret. Dan antisipasi juga pastinya masih akan terus dilakukan situasional seperti kontraflow dan juga one way. Dan terkait dengan nanti untuk persiapan dan evaluasi yang bisa diterapkan untuk nanti di arus balik, memang dari pihak Jasa Marga ini sudah menentukan untuk evaluasi lainnya seperti nanti akan ada penerapan kembali untuk diskon tarif tol, kemudian juga nanti untuk rekayasa lalu lintas lainnya untuk mengantisipasi kemacetan. Sementara itu David, kembali ke studio. Ya, memang tampaknya lengang sekali. Bisa santai sedikit, Naura. Nanti bisa telepon-telepon keluarga untuk saling sapa jelang Lebaran ya. Terima kasih Naura Syafika yang melaporkan langsung dari GT Cikatama. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, setelah sempat dipadati kendaraan pada puncak arus mudik kemarin, kondisi arus lalu lintas di Pelabuhan Merak, Banten terpantau lengang. Volume kendaraan yang menyeberang ke Pulau Sumatera terus mengalami penurunan. Ya, Anda bisa lihat ini suasana kosong melompong ya pemirsa. Aktivitas di Pelabuhan Merak pada hari ini memang terlihat jauh lebih sepi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sepertinya tidak ada atau tidak tampak sama sekali bahkan antrian panjang kendaraan seperti kemarin ya. Arus lalu lintas kendaraan yang hendak menyeberang pun juga kelihatannya sudah tidak ada lagi. Bahkan ini hanya nampung mungkin 1-2 mobil yang masuk melalui pelabuhan ya. Pada periode kemarin memang lonjakan jumlah kendaraan sempat menyebabkan kepadatan di sejumlah titik menuju ke pelabuhan, dan tercatat pada puncak arus mudik 19 Maret kemarin lebih dari 183.000 penumpang diberangkatkan melalui pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana jumlah ini naik 13% dibanding tahun lalu. Sementara volume kendaraan juga turut mengalami peningkatan sebesar 15% dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu lebih dari 47.000 kendaraan. Untuk mengetahui arus lalu lintas terkini di Dermaga Eksekutif Merak, Banten, kita sudah terhubung dengan Bagus Prasetya. Bagus, silakan laporan Anda. Baik, dan juga pemirsa dapat kami informasikan H-1 menjelang Lebaran 2026, kami kabarkan untuk situasi terkini di Pelabuhan Merak, Banten, di mana kami lihat hingga sore hari ini tidak adanya antrian kendaraan yang akan masuk kapal, dan juga kondisi kantong-kantong parkir terlihat kosong dari kendaraan yang akan mau menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Memang dibandingkan hari kemarin dan 2 hari yang lalu, di Pelabuhan Merak terdapat adanya antrian yang mengular hingga 5 km sampai depan gerbang pelabuhan. Namun kami laporkan hingga sore hari ini cenderung sepi, normal, dan tidak adanya antrian kendaraan yang akan masuk ke kapal. Di mana ASDP atau Posko Cabang Merak data dalam kurun waktu 24 jam saat ini sudah ada 34.000, mengalami penurunan sebanyak 20% dibandingkan periode tahun lalu, dan untuk volume kendaraan saat ini sudah mencapai 8.000, ada penurunan sebesar 28% dibandingkan tahun lalu. Di mana David dan pemirsa dapat kami informasikan untuk di Pelabuhan Merak memiliki dermaga eksekutif dan reguler, di mana untuk hari ini dermaga eksekutif
tarif melayani kendaraan pribadi, namun untuk jam 3 sore tadi untuk kendaraan roda 2 sudah bisa melewati penyeberangan Pelabuhan Merak ini yang sebelumnya melalui Pelabuhan Ciwandan. Untuk skema single tiket dapat kami informasikan adalah single tiket penyamaan tarif kapal reguler, di mana hari ini merupakan hari terakhir David dan juga Permisa, di mana untuk esok tarif normal kembali di dermaga eksekutif dan pun reguler, di mana SDP menyediakan atau menyiapkan setidaknya 28 hingga 30 kapal untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Dan kami informasikan untuk para pemudik yang masih ingin melakukan perjalanan ke Pelabuhan Bakahuni, kami sarankan untuk tetap membeli tiket secara resmi di situs-situs ASDP yang resmi, di mana masih banyak juga pemudik yang belum mengerti dan masih belum tahu dan masih membeli tiket di calo tiket dengan harga tinggi. Kembali ke Anda, David. Baik, terima kasih Bagus untuk informasinya. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sehari sebelum Lebaran, ruas jalur arteri Cirebon, Jawa Barat masih dibanjiri ribuan pemudik motor hingga siang tadi. Dan arus lalu lintas tersendat akibat pasar tumpah atau aktivitas pasar yang meluber ke jalan raya. Ribuan pemudik motor tersendat saat melintas di depan Pasar Mundu, Cirebon, Jawa Barat pagi tadi. Pemudik motor bergerak merayap sepanjang 1 km akibat banyaknya aktivitas pasar tumpah atau pasar yang meluber hingga jalan raya. Keberadaan pasar yang berada di sisi jalur Pantura ini membuat pemotor harus sering berhenti karena banyak warga lalu lalang menyeberang untuk belanja kebutuhan Lebaran. Satu hari jelang Lebaran, pemudik motor dari Jakarta menuju Jawa Tengah masih membanjiri jalur Pantura. Kemacetan bahkan terjadi di sejumlah titik pertemuan arus lantaran kendaraan tidak hanya didominasi pemudik, tapi juga warga lokal yang bepergian untuk belanja berbagai kebutuhan Lebaran. Kepadatan pemudik motor diperkirakan terus terjadi hingga malam nanti. Banyak pemudik memilih pulang kampung H-1 Lebaran untuk menghindari kemacetan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pagi tadi kepadatan kendaraan pemudik juga sempat terjadi pada ruas tol Jakarta Cikampek. Ya, akibatnya memicu antrean kendaraan di rest area kilometer 57 dan guna mencegah penumpukan di dalam rest area, Polda Jawa Barat melakukan sistem buka tutup pada pintu masuk rest area. Penerapan buka tutup ini akan dilakukan secara situasional melihat kondisi di dalam rest area. Polda Jabar menghimbau pengendara tidak berhenti di bahu jalan tol jika tidak bisa masuk ke dalam rest area. Penurunan volume kendaraan juga terlihat di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan kondisi tersebut, rekayasa lalu lintas di tol Kali Kangkung hingga tol Salatiga dicabut. Berdasarkan update dari Jasa Marga, sebanyak 4.000 kendaraan melintas dari arah tol Jakarta Cikampek menuju gerbang tol Kali Kangkung pada siang hari tadi. Dan jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan hari kemarin. Antrean kendaraan yang mengular di gerbang tol Kali Kangkung beberapa hari lalu kini sudah berangsur sepi. Saat ini Polda Jawa Tengah tengah menormalisasi seluruh arus lalu lintas dari gerbang tol Kali Kangkung menuju Jakarta. Kita Polda Jawa Tengah, khususnya dari Direktorat Lalu Lintas, sedang mempersiapkan normalisasi atau arus yang dilakukan one way nasional kemarin pada saat mudik. Ini akan dinormalisasi sehingga akan menjadi normal kembali jalur tol A dan B. Dan saat ini sedang berproses, Bapak Dirlantas saat ini sedang melaksanakan Zoom dengan Bapak Kapolri bersama Bapak Kakor Lantas, dan sebentar lagi aba-aba untuk normal jalur yang di one way kan itu akan kembali normal kembali. Untuk mengetahui situasi arus lalu lintas terkini di tol Kali Kangkung, kita sudah terhubung dengan Anissa Rizkia. Anissa, apakah masih ramai di sana? Iya, selamat sore David dan juga pemirsa. Kalau dilihat dari pantauan kami di gerbang tol Kali Kangkung ini, memang
volume kendaraan cenderung semakin menurun. Dipantau dari kami saat ini memang sudah ada 15.890 kendaraan yang melintas hingga sore hari ini. Kalau dibandingkan dengan hari sebelumnya ini jauh sekali angkanya, yang mana saat ini one way nasional baru saja dilakukan pencabutan dari kilometer 414 hingga ke kilometer 70, yakni menuju ke tol Jakarta Cikampek. Dan kalau dilihat ini memang kenapa dilakukan pencabutan, karenanya memang volume kendaraan yang sudah semakin landai dan juga untuk mengurangi beban kendaraan yang melintas di jalur arteri. Hingga kini dari Polda Jawa Tengah berupaya untuk menurunkan sejumlah personil keamanan di sejumlah titik-titik rest area yang ada di gerbang tol Kali Kangkung hingga menuju ke Semarang Solo. Kalau dilihat ini jumlah kendaraan memang yang setiap jamnya, kalau dari 3 hari terakhir ini biasanya dilintasi oleh 3.000 hingga 4.000 kendaraan, namun di hari ini sudah cukup landai, yakni hanya di angka 1.000 hingga 2.000 per jamnya. Itu artinya memang banyak masyarakat begitu ya yang lebih memilih melakukan perjalanan mudik ini di H-3 atau H-2. Untuk H-1 ini sendiri memang cenderung landai, David dan juga pemirsa. Namun kami juga menghimbau kepada masyarakat yang hendak melakukan mudik melintasi gerbang tol Kali Kangkung, karena saat ini dari arah Semarang Solo menuju Jakarta sudah bisa melintasi gerbang tol Kali Kangkung. Sudah ada 4 gardu tol yang dibuka, yakni dari arah Semarang Solo menuju ke Jakarta ataupun Kendal. Namun untuk dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo saat ini dikurangi jumlah gardu tol utama yang biasanya ini ada 12, kini disediakan sebanyak 9 gardu tol utama dan juga ditambahkan 9 gardu tol satelit. Namun apabila nantinya pertimbangan dari pihak PT Jasa Marga Semarang Batang adanya kepadatan arus lalu lintas yang terjadi, maka akan ditambahkan pula mobile reader yang siap melakukan tapping kartu bagi para pemudik yang akan melintasi gerbang tol Kali Kangkung. Hingga saat ini juga cuaca di gerbang tol Kali Kangkung terpantau masih cerah berawan, namun kami juga menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan untuk selalu mengecek kendaraan secara berkala, baik itu sistem roda-roda kendaraan, kemudian pengereman, wiper, agar nantinya masyarakat ini bisa sampai tujuan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan Anda juga jika merasa kelelahan bisa langsung menuju ke rest area terdekat, karena memang banyak sekali fasilitas yang dihadirkan, tidak hanya posko pelayanan kesehatan, tapi juga ada posko untuk pengecekan kendaraan. Untuk sementara saya kembalikan kepada Anda, David, yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa untuk laporannya dan selamat bertugas kembali. Meski masih terlihat padat, data dari PT KAI Daob 1 Jakarta menunjukkan adanya penurunan jumlah penumpang pada H-1 Lebaran. Pada arus mudik 2026, PT KAI Daob 1 Jakarta memiliki 2 stasiun keberangkatan, yakni Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Total sebanyak 50.000 pemudik berangkat dari 2 stasiun tersebut pada hari ini. Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, Pranoto Wibowo, menyampaikan jumlah penumpang di hari ini tidak lebih banyak jika dibandingkan hari sebelumnya. Sedangkan untuk secara keseluruhan hari ini di wilayah Daob 1 Jakarta itu yang penumpang yang akan mudik itu sekitar 50.000 lebih. Oke, ini jumlahnya dibandingkan kemarin ini seperti apa? Apakah ya, kalau peningkatan justru? Ya, kemarin tanggal 19 itu penumpang yang berangkat 53.313 penumpang. Yang sementara yang tertinggi itu atau tanggal favorit itu tanggal 18 ya, di mana penumpang yang berangkat untuk mudik itu di sebanyak 53.578 penumpang. Ribuan pemudik dan wisatawan padati Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kepadatan terjadi usai Pelabuhan Gilimanuk di Bali kembali dibuka pasca perayaan Nyepi. Dibukanya kembali pelabuhan penyeberangan lintas Selat Bali sejak Jumat pagi membuat lalu lintas di sekitar Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur padat. Kendaraan terjebak macet sebelum masuk ke pelabuhan. Penumpukan juga terjadi di area parkir pelabuhan.
Sementara itu pihak pelabuhan mengoperasikan 35 armada kapal untuk mengurai kepadatan. Sebelumnya setelah ditutup 24 jam selama peringatan Hari Raya Nyepi, Pelabuhan Gilimanuk di Jembrana, Bali resmi dibuka kembali. Pelabuhan Gilimanuk mulai dibuka sejak pukul 6 pagi tadi. Kapal pertama yang sandar yakni KMP Pratita 4. Selanjutnya dibongkar muat dilakukan di setiap dermaga. Dan aktivitas pelabuhan pun kembali normal. Kembali ke Jawa Barat, arus lalu lintas di jalur selatan lingkar Gentong Tasikmalaya siang tadi terpantau lancar dan pengendara bisa melaju hingga batas maksimal. Meskipun arus lalu lintas sudah kembali normal, pemudik diimbau agar tetap waspada serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku demi keselamatan. Anggota Satlantas Polres Indramayu mengantar seorang pemudik yang tertinggal rombongannya di res area kilometer 130 Tol Cipali. Hari ini saya bertemu dengan Pak Apung yang bertugas ya di area 130. Saya tertinggal dari keluarga saya, jadi saya tadi sholat subuh, ternyata pada saat kembali ke mobil parkir itu udah nggak ada gitu. Saya berusaha pinjam handphone orang-orang yang di sekitar tapi gak dikasih pinjam. Kemudian saya ke pos polisi, ternyata saya ketemu dengan Pak Apung gitu ya. Terus saya minta tolong sama Pak Apung pinjam handphonenya. Pak Apung dengan sangat ramah dan helpful membantu saya gitu untuk menghubungi keluarga saya, suami saya gitu ya. Nah setelah tersambung cukup lama gitu karena gak diangkat-angkat, akhirnya saya menyadari bahwa memang saya tertinggal. Lalu karena ini one way, kembali ke titik awal. Jadi saya minta bantuan Pak Apung untuk mengantar ke keluarga saya dan akhirnya untuk pertama kali di hidup saya naik motor ini diantar dengan selamat ketemu dengan keluarga saya. Terima kasih untuk Pak Apung dan bapak-bapak yang sudah bertugas. Ya, terima kasih dari Bapak Satlantas Polres Indramayu. Luar biasa, selamat bertugas. Luar biasa. Terima kasih. Satlantas Polres Indramayu. Hari ini saya bertemu dengan Pak Apung yang Ya, tidak hanya di Tol Cipali, anggota Polsek Ungaran juga membantu pemudik yang tertinggal di ruas tol Semarang-Solo. Dalam video ini, personel patroli Polsek Ungaran membantu seorang pemudik yang tertinggal dari rombongannya di ruas tol Semarang-Solo saat arus mudik berlangsung. Dan pemudik ditemukan oleh petugas saat berpatroli di jalur tol wilayah Ungaran-Semarang. Polisi kemudian mengantar pemudik tersebut ke rombongannya. Petugas juga memastikan pemudik bisa kembali melanjutkan perjalanan mudik dengan aman. Kita kembali ke Jakarta. Polda Metro Jaya melakukan sejumlah pengamanan untuk kegiatan malam takbiran hari ini. Polisi menggelar Car Free Night dan mengimbau masyarakat tidak melakukan konvoy dalam perayaan malam takbiran. Mengimbau kepada masyarakat ibu kota, kiranya untuk melaksanakan malam takbir tidak melaksanakan konvoy, bisa memakmurkan masjid-masjid di lingkungan sekitar, di lingkungan sendiri. Jadi kami berharap tidak melaksanakan kegiatan konvoy. Termasuk juga informasi besok akan dilaksanakan kegiatan Car Free Night, khusus di ruas jalan Sudirman Tamrin, di mana akan ada kegiatan pawai, dimulai dari Patung Kuda sampai dengan HI. Ini ruas jalan ini akan kami tutup mulai pukul 18 sampai dengan 22 direncanakan. Mungkin bisa menjadi 23 ataupun 24.00. Untuk di ruas jalan Sudirman Tamrin sendiri tidak kurang dari 557 personil kita terjunkan. Karena ada beberapa ruas jalan yang nantinya akan kita rekayasa, termasuk antisipasi sekiranya banyak antusias masyarakat yang akan datang ke tempat ini. Kami akan membuat simpul-simpul pengalihan, termasuk juga keterbatasan kantong parkir yang ada. Ini yang tentu harus kami antisipasi sehingga aktivitas masyarakat lain tetap bisa berjalan. Pemirsa, bagi Anda yang baru saja mau melakukan perjalanan mudik,
atau yang sedang dalam perjalanan. Nah, ini kami imbau untuk sekali lagi waspada dan hati-hati dalam berkendara. Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas tol kilometer 304 Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sebuah mobil menabrak mobil lain yang sedang berhenti di bahu jalan. 1 orang meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Diduga pengemudi kurang konsentrasi atau mengantuk, mobil yang melaju dari arah barat ke timur ini oleng dan menabrak mobil lain yang sedang berhenti akibat kerusakan teknis. Akibatnya 1 orang meninggal dunia, yaitu pengemudi atas nama Hediansyah, warga Bogor, Jawa Barat. Korban meninggal dunia saat dalam perjalanan ke Rumah Sakit Medika Pemalang. Sementara 3 korban lainnya, istri dan 2 anak korban selamat, namun trauma. Ya, jadi sekali lagi pastikan Anda tidak mengantuk saat berkendara, pemirsa. 4 orang satu keluarga pemudik asal Bekasi meninggal setelah mobil mereka menabrak bus di ruas tol Pejagan Pemalang, Jawa Tengah. Baru saja kami menerima informasi bahwa seorang balita yang sempat dikabarkan selamat beberapa waktu lalu telah meninggal. Kecelakaan tragis terjadi di kilometer 290 lajur one way ruas tol Pejagan Pemalang, tepatnya di Desa Arjosari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Benturan keras yang terjadi mengakibatkan 4 penumpang mobil meninggal dunia. Dari 4 orang tersebut, 2 orang tewas di lokasi dan 2 orang meninggal dunia di rumah sakit. Sementara 1 penumpang mobil lainnya, balita 3 tahun, kondisinya kritis. Bus Agra ini berhenti di lajur darurat. Berdasarkan keterangan awalnya itu mengecek kondisi ban. Untuk lampu hazard juga sudah dinyalakan. Kemudian pada jam kejadian itu dari Toyota Calya, berdasarkan dari rekaman CCTV terlihat oleng ke arah kanan, ke arah lajur darurat, kemudian menabrak bagian belakang bus. Semua penumpang adalah satu keluarga, yaitu ayah, ibu, dan 3 anaknya asal Bekasi yang pulang kampung ke Pemalang. Sementara bangkai mobil dan bus diamankan petugas unit Gakum Satlantas Polres Tegal. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yudi Bar, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi pungli dialami pengendara mobil yang mudik ke Aceh. Dengan dalih pengawalan, pengendara mobil dimintai uang Rp500.000. Mana bang? Kita mau ke Aceh bang. Mau ke Aceh? Oh macet kali ini bang. Ini nggak ke kontrol nih bang. Kalau mau kita bantu bang, mau bang? Nggak usah lah bang. Kita ini jalan santai bang, juga. Ini ngomong biar sopan lah. Buka sikit nggak kedengeran nanti. Nggak maksudnya. Bang, ini aman juga kita. Nggak maksudnya kita bantu kawal lah bang sampai keluar nih. Ini kurang lebih di sini bisa 3 jam 4 jam bang. Ngapain buang waktu habis minyak nanti? Udah bang, nggak usah bang. Kita jalan santai juga bang. Nggak serius bang. Nanti kalau ini emang kita bantu aja bang. Biar enak. Jadi abang juga sama-sama enak sama orang kita kan. Ini tim kita semua ini bang. Ya, bang? Aman sih bang. Hah? Kita ini jalan santai juga bang. Nggak, ada berapa di situ bang? Maksudnya kita bantu kawal. Ini nanti abang biar enak. Wah kalau ada berapa? Saya nggak ada juga bang. Saya kan cuma supir ini. Nah, ini ada orang. Berapa orang ini bang? Kita berlima. Nah, ini saudara kita juga bang. Oh saudara ya? Iya ini masih saudara. Oh. Ah udah bang, ini biar dibantu aja. Berapa ada bang? Hah? Ada bang, kita supir juga ini. Iya masih paling bos kita no di mungkin kan bang bawa bos ini bang gimana? Iya maksudnya biar kita bantu aja bang. Ada berapa? Maksudnya kita beli uang minyak kita di sini bang. Ini ada orang kita. Paling 5.000 lah. Ada saudara awak nih ya. Ya nanti bantu ya naik ke atas ya. Iya. Udah saya info ke depan. Cuma abang nih berapa ada uang? Paling kita cuma berapa kita minta nih? 5.000 bang. Ya kalau bisa ya. Ada 500 bang. 500 mah kita nggak ada bang. 500. Kalau bisa 500 kita bantu sampai ujung nanti. 500 mah nggak ada bang. 500 mah nggak ada. Daripada patah ini biar bang sayang bang. Hah? Berapa bang? Berapa ada bang? Kan nggak mungkin kita jalan kita kawal nggak pakai minyak bang. Nggak kalau kita kawal jalan kaki kan kapan juga sampainya sama juga. Nggak ada bang kalau 500. Nah itu abang lihatlah sendiri itu macetnya sampai ujung bang. Nggak maksudnya biar kita bantu bang. Hah? 100 lah bang paling bang. Janganlah 100. Oh gila itu. Biar cepat aja ini kita bang. Abang gila itu namanya kalau 100. Enggak maksudnya ada berapa abang di situ? Paling ada 100 bang. Itu ada bang 500 kayaknya ada itu. Ada bang. Hah? 500 ada kayaknya itu bang. Iya bang. Dibantu kita jadi sama-sama enak bang. Orang abang enak, orang kita enak. Jadi kita sama-sama enak bang. Nggak ada bang. Kita berapa enak bang? Berapa 400 ya bang? Nggak ada kita. Nggak enak bang. Kawan aku udah marah juga. Abang lihatlah sana. Itu abang lihat lah.
Nggak enak, soalnya tadi udah aku bilang saudaraku, Bang. Ya, dalam video yang viral, pengemudi yang terjebak kemacetan dihampiri seorang pemuda. Dan pemuda tersebut kemudian menawarkan jasa pengawalan bebas macet seharga Rp500.000. Situasi sempat memanas ketika pengemudi menolak tawaran para pemuda. Bahkan pengemudi diancam spion mobilnya akan dirusak jika tawaran para pemuda tersebut ditolak. Keluar nih, ini kurang lebih di sini bisa 3 jam 4 jam, Bang. Ngapain buang waktu habis minyak nanti? Udah Bang, nggak usah Bang, kita jalan santai juga Bang. Enggak, serius Bang, nanti kalau ini emang kita bantu aja Bang, biar enak. Jadi abang juga sama-sama enak. Ya, dan pemirsa, hati-hati saat menukar uang baru di pinggir jalan atau di tempat tidak resmi. Baru-baru ini pabrik uang palsu rumahan di kawasan Purwakarta, Jawa Barat terbongkar. Pelaku memanfaatkan momen lebaran untuk menyebarkan uang palsu tersebut. Sebuah rumah yang dijadikan tempat pembuatan uang palsu di kawasan Bungur Sari, Purwakarta, Jawa Barat digerebek tim Satreskrim Barreskrim Polri. Dari dalam rumah, petugas mendapatkan sejumlah alat bukti pembuatan uang palsu. Di antaranya, mesin printer, 1 set komputer, hingga ribuan lembar kertas Dupont sebagai bahan baku. Sindikat pengedar uang palsu memanfaatkan momen lebaran untuk mendapatkan keuntungan hingga miliaran rupiah. Seluruh pelaku kemudian dijerat dengan dugaan tindak pidana peredaran uang palsu. Atas peristiwa ini, polisi mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap peredaran uang palsu, terutama menjelang Hari Raya Lebaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sudah mau lebaran tapi warga masih saja perang petasan. Di Depok, Jawa Barat, tawuran dan perang petasan memicu kebakaran tiang listrik dan membuat warga panik. Lapak pedagang koran dan sejumlah tiang listrik di Jalan Keadilan Raya, Sukma Jaya, Kota Depok terbakar. Warga panik melihat api membesar, khawatir api merambat ke pemukiman. Ya, kebakaran terjadi akibat aksi perang petasan sekelompok remaja di waktu sahur. Tawuran di wilayah ini kerap terjadi dan meresahkan warga. Akibat kebakaran kabel dan tiang listrik, aliran listrik ke sejumlah rumah terputus. Petugas Polsek Tambora, Jakarta Barat menggelar patroli ke pemukiman warga. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi aksi kriminalitas atau musibah kebakaran di rumah warga yang ditinggal mudik. Menyusuri gang-gang sempit, petugas kepolisian Polsek Tambora, Jakarta Barat bersama petugas Satpol PP pada Kamis malam berpatroli di rumah-rumah warga yang terletak di Jalan Laksa, Jembatan 5 Tambora. Satu persatu petugas memeriksa rumah warga yang ditinggal mudik. Petugas pastikan kondisi rumah sudah terkunci rapat dan aliran listrik telah dipadamkan. Petugas mengimbau kepada pengurus lingkungan dan warga yang tidak melakukan mudik untuk bersama-sama menjaga keamanan rumah tetangga mereka yang ditinggal mudik. Hal ini untuk mengantisipasi aksi pencurian dan musibah kebakaran. Mengingatkan masyarakat untuk melepas gasnya, lanjut listrik-listrik yang tidak terpakai wajib dicopot kalau ditinggalkan. Atas bantuannya. Patroli Kamtipmas ini akan terus digelar petugas agar masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam merayakan Lebaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Jelang Idul Fitri masih ada orang tua yang tidak bertanggung jawab yang tega membuang bayi-bayi mereka. Seperti di Depok, Jawa Barat, warga digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di teras sebuah rumah. Satu hari jelang Idul Fitri, warga Cipayung, Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan seorang bayi perempuan di teras rumah. Penemuan bayi berawal dari kecurigaan seorang warga yang hendak pergi ke warung. Dalam perjalanan, warga itu mendapatkan bungkusan kain. Ketika dibuka, ia terkejut karena menemukan sesosok bayi perempuan masih terlilit tali pusar dan tanpa suara tangisan. Saksi kemudian melaporkan kejadian ini ke RT dan juga polisi. Untuk perlindungan, bayi dibawa ke Dinas Sosial Kota Depok. Kamu terus bawa lari ke Halo, assalamualaikum. Ini ada penemuan anak bayi. Di Asahan, Sumatera Utara, warga juga dikejutkan dengan penemuan balita perempuan yang tergeletak di pinggir jalan. Balita yang diperkirakan masih berusia 8 bulan ini ditemukan hanya menggunakan sehelai baju tanpa alas apapun. Warga kemudian menghubungi aparat pemerintah setempat dan juga polisi. Untuk memastikan kondisinya, balita dibawa ke puskesmas setempat. Diduga ia sengaja ditelantarkan oleh orang tuanya.
Dari Depok dan Asahan, Iyung Rizky, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemilik perusahaan PT Jarum Michael Bambang Hartono meninggal dunia pada Kamis 19 Maret 2026. Almarhum meninggal di Singapura pukul 13.15 waktu setempat. Klub Serie A Italia Como 1907 menyampaikan pesan duka atas meninggalnya Michael Bambang Hartono. Hartono wafat Kamis 19 Maret 2026, di mana dirinya disorot sebagai pengusaha Indonesia yang juga aktif di dunia olahraga. Pemirsa, pagi tadi Jemaah Muhammadiyah menggelar sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di Jakarta. Salah satu lokasi pelaksanaan sholat Id digelar di halaman Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Sejak pagi, ribuan jemaah Muhammadiyah berdatangan dari berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Halaman Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat dipenuhi jemaah hingga saf sholat meluas ke ruas jalan di sekitar gedung. Sholat Id dipimpin Imam Masjid At-Tanwir Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Maulana Yusuf. Sementara khotbah Idul Fitri disampaikan Dewan Pakar Majelis Tarjih dan Tajid PWM Jakarta Iza Rohman. Salat Idul Fitri ini juga diikuti sejumlah tokoh dan pejabat pemerintah, diantaranya penasihat khusus Presiden bidang haji Muhajir Effendi. Lebarannya sama gitu ya, jadi baik yang lebaran hari ini maupun besok itu ya sama-sama taat kepada pemerintah. Ini yang harus kita tekankan, karena saya lihat ada kecenderungan dimanipulasi seolah-olah yang tidak ikut lebaran besok itu adalah yang tidak taat kepada pemerintah, kemudian pakai Al-Qur'an gitu ya. Itu itaku atiullah wa rasul wa ulil amru minkum. Bukan itu urusannya. Ini juga bukan soal taat kemudian harus semuanya bareng, itu bukan. Itu ini yang perlu saya sampaikan. Suasana hikmat terasa sejak takbirul kumandang. Meski di tengah kepadatan, jemaah tetap mengikuti rangkaian sholat dengan tertib. Aparat kepolisian berjaga dan mengatur lalu lintas di sekitar gedung guna mengantisipasi kepadatan kendaraan. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Jamie Yasin, iNews melaporkan. Berikutnya kita kembali lagi update situasi terkini arus mudik. Meski masih terlihat padat, data dari PT KAI Daop 1 Jakarta menunjukkan adanya penurunan jumlah penumpang pada H-1 Lebaran. Ya, pada arus mudik 2026 PT KAI Daop 1 Jakarta memiliki 2 stasiun keberangkatan, yakni Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Total sebanyak 50.000 pemudik berangkat dari 2 stasiun tersebut pada hari ini. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menyampaikan jumlah penumpang di hari ini tidak lebih banyak jika dibandingkan hari sebelumnya. Kini kami ajak Anda untuk memantau arus mudik melalui Stasiun Pasar Senen Jakarta. Kita sudah terhubung dengan Jen Cahyani. Jen, seberapa ramai calon penumpang pada sore ini? Ya, David dan juga pemirsa, kalau ditanya seberapa ramai, memang saat ini masih cukup ramai di H-1 Lebaran. Kalau bisa dilihat di belakang saya ini banyak sekali calon penumpang yang baru datang, kemudian menunggu keberangkatan kereta api, dan juga banyak aktivitas yang dilakukan seperti memindahkan barang, kemudian mencetak tiket, dan lain sebagainya. Karena kalau dilihat memang antusias dari masyarakat untuk menggunakan mode transportasi kereta api di tahun ini memang cukup tinggi dan juga naik. Berdasarkan data yang disampaikan oleh manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, ini memang dari tahun kemarin, di tahun ini naik 2% untuk penumpang yang menggunakan mode transportasi kereta api untuk perjalanan mudiknya. Dan kalau berdasarkan data sampai saat ini untuk periode mudik lebaran kali ini sudah ada okupansinya 71%, yakni di 767.000 tiket dari 1 juta lebih tiket yang disediakan oleh PT KAI Daop 1 Jakarta. Kemudian untuk hari ini sendiri, ini di Daop 1 Jakarta mau berangkatkan penumpang sebanyak
50.600 penumpang. Dan memang betul sekali seperti tadi sudah disebutkan, memang tidak lebih ramai dari hari-hari sebelumnya karena puncak di arus mudik tahun ini sendiri sudah terjadi pada tanggal 18 Maret, yakni sebanyak 53.500 penumpang yang diberangkatkan dari Daob 1 Jakarta, David dan juga pemirsa. Dan kalau dari Pasar Senen sendiri di hari ini, per hari ini ada 18.000 penumpang yang diberangkatkan, dan ini masih sangat ramai karena memang kalau dilihat ya jadwal keberangkatan kereta api ini banyak sekali ada di sore dan juga malam hari, sehingga semakin sore dan juga semakin malam ini terlihat semakin ramai meskipun hari ini bukan merupakan puncak arus mudik Lebaran 2026. Dan David dan pemirsa, dari PT KAI sendiri melihat antusias masyarakat yang melakukan perjalanan mudik menggunakan mode transportasi kereta api ini, mereka mengadakan atau menyediakan diskon atau potongan tarif untuk penjualan tiket kereta api sebanyak atau sebesar 30% untuk diskonnya. Dan di Daob 1 Jakarta disediakan 329.000 seat atau tempat duduk dan masih ada sisa 46.000 tempat duduk, dan ini mungkin bagi masyarakat yang belum melakukan atau merencanakan perjalanan mudiknya dan ingin menggunakan kereta api masih bisa dibeli tiket-tiket yang diberlakukan diskon atau potongan tarif tersebut. Dan dari PT KAI tidak lupa juga setiap tahunnya menambah perjalanannya dengan kereta api tambahan untuk mengakomodir naiknya atau melonjaknya penumpang yang menggunakan transportasi kereta api untuk perjalanan mudiknya. Kemudian untuk tujuan-tujuan favorit atau kota tujuan favorit dari penumpang kereta api ini ada kebanyakan di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya ya David dan juga pemirsa, nah kami masih akan pantau sampai malam nanti seperti apa kondisi di stasiun Pasar Senen karena antusiasnya sangat tinggi masyarakat menggunakan transportasi kereta api ini. David. Ya, Jen, tampaknya para penumpang harus datang lebih awal ya supaya tidak ketinggalan kereta. Terima kasih Jen untuk informasinya, kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah pada Sabtu 21 Maret 2026. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Jakarta. Dan berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal ditetapkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada Sabtu 21 Maret 2026. Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Masjid Istiqlal akan menggelar Gema Malam Takbir menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Gema Takbir itu akan terhubung dengan Masjid Raya di Malaysia, Brunei, Singapura, dan Indonesia, termasuk Masjid Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sesudah salat Isya nanti kita akan melakukan Gema Takbir. Insya Allah Gema Takbir nanti ini akan diberiakan oleh rekan-rekan media juga, termasuk juga insya Allah kita akan connect dengan masjid-masjid raya Mabil. Jadi Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Indonesia. Ditambah dengan masjid IKN dan sejumlah masjid yang connect dengan kita. Kemudian untuk kegiatan besoknya, insya Allah kegiatan sholat Id 1447 Hijriah akan bertindak sebagai imam, yaitu Dr. K. Haji Ahmad Husni Ismail, kemudian badannya Ustadz Haji Ahmad Rabiuddin Mahmud SKMAI, dan untuk bertindak selaku Bilal yaitu Ustadz HR Harmoko MPD dan Bilal 2 Ustadz Ahmad Awani. Sedangkan yang bertindak sebagai khatib ialah Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Profesor Nur Hadi Hasan MA MPhil PhD dengan mengusung tema
kemenangan Idul Fitri, menyemai kebaikan, meraih keberkahan. Umat Islam warga negara Indonesia di Canberra, Australia mengikuti sholat Id di Wisma Duta Kediaman Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia. Selalu bersyukur menjadi pesan Idul Fitri kali ini. Salat Id dimulai pukul 7.30 waktu Canberra, Australia. Dihadiri sekitar 400 warga negara Indonesia yang saat ini berada di Canberra, atau jumlah ini setengah dari total WNI Muslim di sana. Dalam pesan Idul Fitri, umat Islam didorong untuk selalu bersyukur dan bersedekah. Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono, membuka acara perayaan Idul Fitri dengan sambutan, lalu acara dilanjutkan dengan makan bersama. Arab Saudi menetapkan Idul Fitri jatuh pada Jumat 20 Maret 2026. Penetapan tersebut diumumkan resmi oleh otoritas kerajaan setelah melakukan pemantauan hilal bulan baru Syawal. Dikutip dari pengumuman Haramain Info, pihak otoritas kerajaan Arab Saudi menyatakan bulan sabit belum terlihat di wilayah Arab Saudi. Mahkamah Agung Arab Saudi memutuskan Kamis adalah hari terakhir bulan Ramadan, sehingga Jumat menjadi hari pertama Idul Fitri tahun ini. Mahkamah Agung juga menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, putra mahkota Muhammad bin Salman, serta seluruh warga negara, penduduk, serta umat Islam. Sementara Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah pada hari ini. Hasil pantauan hilal akan dijadikan landasan apakah Idul Fitri tahun ini jatuh pada Jumat atau Sabtu. Idul Fitri juga dirayakan warga Muslim Sionogan di Sulu, Filipina. Warga mengisi Idul Fitri dengan ibadah, silaturahmi hingga makan bersama. Warga Muslim Sionogan di Sulu, Filipina merayakan Idul Fitri hari Kamis. Warga berduyun-duyun ke masjid untuk mengumandangkan takbir dan menunaikan sholat Id berjamaah. Usai sholat, warga bersilaturahmi bermaaf-maafan atas segala kesalahan, kata, dan perbuatan selama ini. Warga lalu melanjutkan dengan makan bersama. Beragam sajian khas Idul Fitri dihidangkan untuk disantap bersama warga. Rangkaian tradisi perayaan ini sudah dilakukan masyarakat secara turun-temurun. Hindi kami umaalis sa mga ninuno namin. Nung una ang bilangan sa dati sa month ng yung kalag-kalag kumbaga sa kuan yung paghawan kubol na mo, dahil bumilang kami ng 30 days bago siya dumating ang Ramadan. Dahil doon yung mga ninuno namin na hindi pwede talaga, hindi maabot yung first Ramadan. Kaya pagkabilang namin sa yung buwan na maskin hindi moon sighting. Sionogan adalah wilayah di Sulu, Filipina yang dikenal memiliki potensi pariwisata bahari. Kawasan ini dikenal akan pantainya yang cantik dan kegiatan olahraga air. Masyarakat setempat dikenal memegang teguh adat istiadat, termasuk dalam penentuan hari raya umat Islamnya. Persiapan haji telah memasuki tahapan matang di tengah isu keamanan jalur udara, dan pemerintah telah menyiapkan 3 skenario mitigasi, termasuk pengalihan rute perjalanan jika dibutuhkan. Dan berikut perbincangan Yudi Handoyo dengan Wakil Menteri Haji Dhanil Anzar Simanjuntak dalam One on One. Ada 3 skenario. Pertama tentu skenario pertama pasti berangkat ya. Jadi jamaah haji tidak usah khawatir. Insya Allah semua persiapan untuk keberangkatan haji sudah 98% sekarang. 98%. Ya tinggal keberangkatan saja. Semua persiapan sudah matang, pun demikian dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi juga mempersiapkannya dengan matang. Jadi ya keberangkatan kalau kemudian misalnya jalur udara dirasakan tidak aman,
maka kami akan bicara kemungkinan untuk mengalihkan rute. Jadi ada dua alternatif, yaitu rute selatan melalui Sri Lanka, kemudian ada rute melalui Afrika. Tapi masing-masing punya konsekuensi, yaitu waktu yang bertambah. Misalnya Afrika itu bisa bertambah 6 jam, kemudian melalui Sri Lanka bisa bertambah 4 jam, ditambah lagi itu pasti kos penerbangan bertambah. Kosnya berkali-kali lipat ya? Iya, betul. Tapi kami sesuai dengan pesan Presiden Prabowo, jangan sampai kemudian memberatkan jamaah. Maka yang akan dipersiapkan adalah keuangan haji yang dikelola oleh BPKH. Nah, kemudian rudal Iran menyerang pesawat jet tempur Amerika Serikat. Pesawat berjenis F-35 itu ditembak saat melancarkan serangan udara ke Iran. Detik-detik ditembaknya pesawat jet F-35 terekam radar pihak militer Iran. Terlihat percikan api dari pesawat tersebut. Akibat serangan itu pesawat terpaksa mendarat darurat di salah satu pangkalan Amerika di Timur Tengah. Pihak Amerika kini tengah menyelidiki insiden tersebut. F-35 merupakan pesawat tempur canggih buatan pabrikan Lockheed Martin seharga $100 juta atau 1,7 triliun rupiah per unit. Pesawat ini diciptakan untuk mampu terbang di bawah radar. Namun beberapa minggu sebelumnya 3 unit F-35 secara tidak sengaja ditembak jatuh oleh Kuwait yang merupakan sekutu Amerika. Sementara kali ini adalah pertama kalinya Iran menembak jatuh pesawat jenis itu. Pecahan rudal menghantam taman kanak-kanak di Haifa, Israel. Suasana genting terlihat di kawasan distrik Haifa, tepatnya di Kiryat Atta. Sebuah taman kanak-kanak terkena pecahan rudal Iran pada Jumat dini hari waktu setempat. Petugas penyelamat langsung mendatangi lokasi dan mensterilkan lokasi. Tidak ada korban jiwa ataupun luka, tetapi terpantau terdapat kawah yang cukup dalam. Sementara itu, tim penyelamat Iran berhasil menyelamatkan seorang anak kecil dari reruntuhan bangunan di Teheran, Iran. Anak perempuan tersebut ditemukan dalam keadaan hidup dengan luka-luka. Rekaman dramatis ini menunjukkan momen ketika tim penyelamat Iran menarik seorang anak yang masih hidup di reruntuhan bangunan di Teheran, Iran pada Rabu kemarin. Palang Merah Iran melaporkan sebelumnya personelnya bersama dengan petugas pemadam kebakaran melakukan pencarian di antara puing-puing setelah serangan udara. Korban langsung dibawa dengan ambulans untuk dilakukan pertolongan medis. Seorang jurnalis nyaris terhantam rudal saat melakukan peliputan di Libanon Selatan. Including the Al-Marj outpost opposite Merkaba, and carried out drone strikes on the Al-Raheb site near Aitar al-Shab. Further rocket attacks were reported against Nahariya and admitted. Including the Al-Marj outpost opposite Merkaba, and carried out drone strikes on the Al-Raheb site near Aitar al-Shab. Further rocket attacks were reported against Nahariya and admitted. Video menegangkan detik-detik serangan udara nyaris menghantam seorang jurnalis di Libanon Selatan. Jurnalis asal Inggris bernama Steve Sweeney bersama seorang kameramen tengah melakukan peliputan ketika serangan udara terjadi. Serangan diduga dilakukan oleh militer Israel dan menyasar kendaraan yang mereka tumpangi saat melintas di sebuah jembatan di selatan Libanon. Meski berhasil melompat menyelamatkan diri, akibat serangan ini jurnalis tersebut terluka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Insiden terjadi di tengah eskalasi konflik antara Israel Amerika dengan Iran yang berlangsung hampir 3 pekan. Terjadi serangan rudal balistik oleh Iran ke perusahaan minyak Aramco di Riyadh, Arab Saudi. Pada serangan ini, 4 rudal balistik Iran dicegat oleh pertahanan udara militer Arab Saudi. Dampak serangan rudal balistik Iran menyebabkan kebakaran dan memaksa penghentian sementara sebagian produksi minyak di kilang utama Aramco.
Seorang warga negara Indonesia membagikan pengalaman menegangkan saat ia terbang dari Istanbul ke Dubai. Bandara Dubai tiba-tiba menghentikan semua penerbangan dampak serangan rudal. Ya, inilah pengalaman seorang WNI yang melakukan perjalanan penerbangan dari Istanbul ke Dubai, di mana di dalam pesawat terlihat banyak bangku kosong seperti tidak biasanya. Dan saat tiba di Bandara Dubai, tiba-tiba suasana menegangkan terjadi. Semua orang berlari dan diumumkan bandara membatalkan sementara semua penerbangan. Semua penumpang dievakuasi keluar bandara dan mendapatkan kompensasi visa, hotel, dan transportasi. Setelah menginap 1 malam di Dubai, perjalanan penerbangan dilanjutkan keesokan harinya. Ya Allah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman yang nanyain keadaan aku. Aku penerbangan kemarin itu menggunakan Emirates dari Istanbul, transit Dubai. Itu aku kena cancel karena tanggal 16 kemarin itu ternyata ada serangan ya guys. Aku juga nggak paham. Pas banget aku mau boarding ke Jakarta itu tiba-tiba suasana tegang banget di Bandara Dubai dan kita dievakuasi setelah ngurus visa keluar Dubai dan dapat kompensasi hotel dari Emirates. Ini aku lagi di hotelnya. Aku dapat kompensasi hotel ini gratis ya guys buat 1 malam. Sampai sini insya Allah aku udah dijadwal ulang oleh Emiratnya buat ke bandara lagi gitu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Terima kasih yang udah ngedoain aku. Nah ini alhamdulillah perjalanan aku dari hotel itu ke bandara menggunakan taksi sekitar 15 menit guys. Ini bandara lebih besar dari bandara Istanbul. Lihat, itu ada keretanya. Mungkin kan? Setelah nyari gate-nya itu jauh banget guys, akhirnya aku melihat orang-orang Indonesia yang sebagian kena cancel kemarin dan juga yang baru check-in nih, Masya Allah. Senang campur sedih, campur tegang juga. Semoga beneran kita bisa take off hari ini ke Jakarta. Doain ya guys, doain. Sebelah kita. Perang melawan Iran rupanya menambah pengeluaran militer Amerika Serikat jauh lebih banyak. Pentagon pun meminta anggaran tambahan ke Senat. You laid out how close would you say we are towards achieving the president's objectives, and what is the end game of the operation without divulging any sensitive battle plans? Well, we wouldn't want to set it. That the Pentagon asked the White House for $200 billion. Clear goal. $200 billion. I think that number could move. Obviously, it takes money to kill bad guys. So we're going back to Congress and our folks there to ensure that we're properly funded for what's been done, for what we may have to do in the future, ensure that our ammunition is, everything's refilled, and not just refilled, but above and beyond. Kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Kami akan hadirkan usai jeda berikut. Jelang Lebaran 2026, Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri bertemu di Istana Merdeka. Para pemimpin bangsa tersebut bertemu didampingi putra-putrinya. Nampak di unggahan media sosial Sekretariat Kabinet, Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri, di Istana Merdeka Jakarta hari Kamis. Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi putranya, Didit Hedi Prasetyo, sementara Megawati didampingi putrinya, Puan Maharani. Diketahui kedua pemimpin bangsa tersebut bersilaturahmi tepat di hari ke-29 Ramadan jelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Tim Liputan Ainus melaporkan.
Jelang Lebaran, puluhan warga korban bencana alam banjir tanah longsor Aceh berebut baju layak pakai. Sejak 3 bulan terakhir, korban bencana masih tergantung bantuan relawan dan pemerintah. Ratusan korban banjir Aceh, tepatnya di Dusun Sulemak, berebut baju layak pakai. Jelang Lebaran esok hari, para korban hanya bisa bergantung pada bantuan pemerintah. Puluhan korban banjir berebut baju bekas layak pakai dan sejumlah paket makanan ringan yang disalurkan tim relawan kemanusiaan Blood for Life Foundation atau BFLF Lok Sumawe, Aceh Utara. Pasalnya, selama 3 bulan terakhir pasca bencana banjir bandang yang melanda permukiman warga, harta benda baik rumah hingga pakaian tidak ada yang bisa diselamatkan. Warga pun tidak menyiapkan agenda khusus dalam perayaan Lebaran Hari Raya Idul Fitri esok hari. Enggak, Bu, dapat baju ini. Jilbab, dapat baju. Bukan itu uang daging pun dapatlah daging anak-anak. Ini belum. Uang daging enggak dapat, Bu, hari ini? Enggak ada. Belum, enggak ada. Enggak ada. Sebagian anak ini selokun belum ada. Biarpun second nih, Pak. Kita bawa untuk bawa bapaknya, alhamdulillah ada yang baru. Ibu-ibunya masih layak pakai. Ada mukena baru. Habis itu kita ada kue Lebaran tadi. Masyarakat korban bencana masih membutuhkan bantuan menjelang Lebaran. Selain baju, warga berharap adanya bantuan daging untuk mereka. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Festival Dulak atau Festival Menabuh Beduk digelar untuk menyambut Idul Fitri di Purwakarta. Para peserta membalut festival ini dengan kreativitas yang membuat festival semakin menarik. Festival Dulak atau Menabuh Beduk dalam menyambut Idul Fitri 2026 di area alun-alun Pemda Purwakarta atau Taman Pajajaran berlangsung meriah. Setiap peserta Festival Dulak mendekorasi dengan hiasan beduk mereka dengan berbagai konsep. Bahkan ada pula peserta yang memadukan tabu beduk dengan alat perkusi dan alat musik lainnya. Saja berbeda dengan yang lainnya. Pesertanya dari The Power of Mama. Di sini ada yang tatalu, lisung, ada yang beduk juga. Semuanya adalah potensi-potensi sumber daya yang berasal murni dari Kecamatan Kusari. Meriahnya festival ini pun menarik perhatian wisatawan yang datang dari berbagai penjuru. Sangat menghibur sih ya, seru gitu. Festival Dulak tahun ini diikuti lebih dari 30 organisasi perangkat daerah dan 17 kecamatan se-Kabupaten Purwakarta. Festival beduk ini diharapkan mampu memperkuat aspek religius, budaya dan kearifan lokal serta memperkokoh silaturahmi antar warga dengan pemerintah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Menyambut Hari Raya Idul Fitri, sebuah pawai obor digelar di Surabaya, Jawa Timur. Diramaikan masyarakat dari berbagai umur, pawai ini juga menjadi ajang silaturahmi. Takbir keliling dengan pawai obor berlangsung di Sukolilo Baru, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Pawai ini melibatkan siswa TK, SD, hingga SMP Muhammadiyah bersama warga sekitar. Dengan membawa obor yang menyala dan gerobak yang dihias, para peserta berjalan kaki menyusuri melintasi sekitar pantai Kenjeran, Surabaya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi tradisi, namun juga sebagai sarana menanamkan nilai keagamaan sejak dini kepada anak-anak serta bagian dari syiar Islam di masyarakat. Panitia menyebut seluruh kegiatan telah dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk sosialisasi kepada warga agar tetap kondusif meski ada perbedaan penentuan hari raya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Jelang malam takbiran, Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan khusus dan pengaturan lalu lintas untuk pelaksanaan Car Free Night di pusat kawasan ibu kota. Takbir Idul Fitri 1447 Hijriah akan bergema di sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan Tamrin, Jakarta. Untuk mendukung kegiatan pawai masyarakat tersebut, ruas jalan dari Patung Kuda hingga Bundaran HI akan ditutup sementara mulai pukul 6 sore hingga pukul 10 malam. Penutupan yang bersifat situasional ini dapat diperpanjang hingga pukul 00 tengah malam nanti.
kita akan memasuki tahapan berikutnya, ini pengamanan aktivitas malam takbiran yang insya Allah nanti malam akan berlangsung. Beberapa event kegiatan juga disiapkan. Pada kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat ibu kota kiranya untuk melaksanakan malam takbir tidak melaksanakan konvoy, bisa memakmurkan masjid-masjid di lingkungan sekitar, di lingkungan sendiri. Jadi kami berharap tidak melaksanakan kegiatan konvoy. Termasuk juga informasi besok akan dilaksanakan kegiatan Car Free Night khusus di ruas jalan Sudirman Tamrin, di mana akan ada kegiatan pawai dimulai dari Patung Kuda sampai dengan HI. Ini ruas jalan ini akan kami tutup mulai pukul 18 sampai dengan 22 direncanakan. Mungkin bisa menjadi 23 ataupun 24.00. Pemprov Jakarta dan pihak kepolisian memberlakukan Car Free Night di Jakarta saat malam takbiran. Seperti apa persiapannya? Kita bergabung dengan reporter Selena Yahya dari kawasan Jalan Tamrin, Jakarta. Selena, seperti apa persiapannya? Ya, halo. Selamat sore David dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang biasanya Bundaran HI adalah identik dengan kemacetan dan hiruk pikuknya kota Jakarta. Namun sekarang ada yang berbeda. Pasalnya di belakang saya sudah terdapat beberapa beduk tentunya dari berbagai kelurahan. Seperti salah satunya contohnya ada dari Kelurahan Duri Kosambi yang sedang mengikuti partisipasi dari Festival Beduk di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain Festival Beduk, juga nantinya ada acara Car Free Night yang akan diselenggarakan sekitar pukul 6 sore hingga pukul 8 malam nanti, pemirsa. Dan kemudian di sini juga ada 2 kegiatan yang akan berlangsung pada malam hari ini. Yang pertama adalah Festival Beduk, yang kedua adalah ada Eid Mubarak Jakarta yang bertemakan Rhythm of Fountain, yang dimana ada rampak beduk, dancing fountain, dan juga tausiah dari Ustadz Aski. Dan tentunya penampilan ini akan berlangsung dan dimulai dari pukul 6 sore nanti hingga 8 malam nanti. Dan untuk Festival Beduk ini nantinya juga ada Car Free Night yang akan berlangsung pawai obor dan juga ada iring-iringan dari Monas hingga Bundaran HI. Begitu, David. Ya, baik Selena, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Ribuan cahaya menghiasi malam di Malaysia pada Festival Panjut yang kembali digelar di minggu terakhir Ramadan. Bagi warga Malaysia, festival ini sebagai simbol penerang jalan dan harapan. Kata Panjut diambil dari lampu minyak tradisional yakni pelita Panjut. Festival tahunan ini digelar beberapa hari sebelum Lebaran. Warga setempat berkumpul di tanah lapang untuk bekerja sama membangun susunan bambu setinggi 9 meter dengan lebar 15 meter. Bambu-bambu tersebut dikumpulkan warga dari 2 bulan sebelum Ramadan. Susunan bambu tersebut ditempel dengan lampu panjut yang membentuk gambar masjid. Untuk membentuk gambar tersebut membutuhkan 1.200 hingga 1.400 lampu panjut. Warga berharap tradisi panjut terus berlanjut setiap tahunnya. Dari segi objektif dan harapan persatuan tu, of course yang pertamanya kita memang berharap seni warisan panjut itu kekal menjadi tradisi. Dan kita berharap sempena tahun ini dengan sokongan kementerian, kita dapat mengangkat seni warisan panjut itu menjadi satu legasi yang kekal lah setiap tahun. Sejumlah pengunjung rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk melihat tradisi ini. Saya tak ada pengalaman lagi tengok panjut sebab saya bukan asal sini, saya asal Sarawak. Ya, jadi saya rasa macam saya sebagai pengunjung luarnya rasa macam seronok dan teruja sebab ramai orang datang kan. Saya rasa tradisi ini patut diteruskan sebab secara tidak langsung dengan panjut ni boleh meningkatkan kerjasama antara generasi muda dengan generasi tua. Saya rasa patutlah diteruskan.
Tradisi ini sudah berjalan sejak tahun 1960. Secara makna, tradisi Panjut merupakan simbol penerang jalan dan harapan. Seluruh umat Hindu di Indonesia merayakan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada hari ini. Suasana khidmat menyelimuti seluruh sudut jalan di Pulau Bali. Hiruk-pikuk Bali sebagai destinasi wisata bagi turis lokal maupun mancanegara untuk sementara ditiadakan sebagai bentuk penghormatan warga Bali terhadap Hari Raya Nyepi. Seluruh sudut jalan di Bali tampak sepi dan tidak ada aktivitas. Perayaan Nyepi merupakan momen yang sakral bagi umat Hindu di Bali. Selama perayaan Nyepi, umat Hindu menjalankan beberapa pantangan yang dikenal sebagai catur brata penyepian. Di antaranya, tidak menyalakan api atau cahaya, tidak bekerja, tidak berpergian, dan tidak menikmati hiburan. Makna dari Hari Raya Nyepi yang bisa Tiang jelaskan, ini adalah bagaimana cara kita menahan diri, karena di Hari Raya Nyepi ini merupakan suatu hari yang suci untuk kita bisa melaksanakan tapa brata. Tapa brata yang tentunya bermakna bagaimana caranya membuat diri kita eling, ingat terhadap apa yang menjadi tugas pokok dari kita sendiri. Selama Nyepi berlangsung, pecalang atau petugas keamanan adat berjaga untuk memastikan aturan dipatuhi. Dalam perayaan Nyepi, aturan tersebut tidak hanya berlaku bagi warga Bali, tapi juga berlaku untuk seluruh turis yang ada di Bali. Besok Lebaran, hari ini masyarakat ramai berburu bahan masakan untuk menu istimewa. Salah satunya tentu saja daging sapi. Meski harga melambung hingga Rp170.000 per kilogram, warga tetap ramai membeli daging di pasar tradisional. Meski harga daging sapi tembus Rp150.000, warga tetap antusias belanja daging di sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Pagi tadi atau 1 hari sebelum Lebaran, lapak pedagang daging sapi di pasar tradisional Blok 3 Senen, Jakarta Pusat ramai dipadati pembeli. Warga memilih beli daging mendekati hari Lebaran agar mendapat daging sapi segar untuk diolah jadi menu rendang dan semur. Nggak normal sih, biasanya sih nggak segitu harganya juga. Mungkin karena Lebaran kali ya, jadi harganya pada naik semua. Sembako semua juga pada naik. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, lapak daging sapi di Pasar Rebo diserbu pembeli sejak pagi tadi atau sehari sebelum Lebaran. Meski harganya melonjak Rp40.000 per kilo atau kini menembus Rp170.000 per kilogram, warga tetap antusias beli daging untuk memasak menu Lebaran seperti rendang dan semur. Naik tinggi Pak. Berapa sekarang? 17. Kalau normalnya berapa? Normalnya kalau sehari-hari 13. Ya. Sejak kapan Bang naiknya harga daging? Ya semenjak kemarin aja, kalau yang 17 hari ini aja. Selain daging sapi, harga daging ayam juga melonjak hingga Rp45.000 per kilogram dari biasanya Rp32.000 per kilogram. Namun warga tetap antusias membeli demi bisa menyajikan menu istimewa di hari Lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Harga daging sapi di berbagai daerah melambung tinggi. Harga per kilogram daging sapi mencapai Rp180.000. Harga daging sapi di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten meroket tajam. Sehari jelang Lebaran terpantau harga daging sapi mencapai Rp180.000 per kilogram dari sebelumnya Rp140.000 per kilogram. Namun tingginya harga daging sapi tidak menyurutkan keinginan warga tetap memasak sajian spesial di hari raya. Sementara itu, harga daging sapi di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat juga melambung tinggi, mencapai Rp170.000 per kilogram. Menurut sejumlah pedagang, selain menjelang Idul Fitri, kenaikan harga daging sapi juga diakibatkan langkanya stok sapi. Ya semenjak kemarin aja, kalau yang 17 hari ini aja, ya
Ya sapinya nggak ada pengiriman. Ada karena keluarganya juga banyak. Beli aja. Harapannya gimana? Ya mudah-mudahan tahun depan mah agak jangan naik lagi gitulah. Selain daging sapi, kenaikan juga terjadi pada harga daging ayam potong, cabai, dan telur. Tim Liputan iNews melaporkan.